Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Eh, Baik, kita akan mulai materi pada pagi hari ini. Materi kita pada hari ini adalah membuat aplikasi untuk menghitung akar persamaan kuadrat dengan menggunakan GUI MATLAB. Oke, sebelumnya saya akan berikan pengantar dahulu. Jadi, untuk membuat aplikasi untuk menghitung akar persamaan kuadrat, kita tuliskan dahulu ya, untuk persamaan kuadrat yang ingin kita cari akarnya. Misal di sini saya punya persamaan x kuadrat ditambah bx plus c di sini. Nah, untuk menghitung akarnya, kita bisa pakai persamaan yaitu x1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat dikurangi dengan 4ac seperti ini. Kemudian dibagi dengan 2a. Seperti ini. Jadi untuk mencari akar nilai dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c, yaitu x1 dan x2, kita bisa cari menggunakan persamaan min b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 2a. Nanti x1-nya bertanda plus, yang x2-nya min b minus ini. Seperti itu. Oke, itu sedikit mengantar tentang bagaimana cara mencari akar persamaan kuadrat dengan menggunakan persamaan ini. Oke, langsung saja teman-teman sekalian dibuka GUI MATLAB-nya. Oke, kemudian kita pilih blank GUI ya. Kalau sudah, silahkan buat desain yang terdiri atas. Kita akan pakai edit. Oke, kita pakai edit di sini. Ada 3 buah yang akan kita pergunakan untuk input dari koefisien A. Saya tutup dulu. Oke, kemudian nih sini. Oke, masukkan 5 buah edit text. Di sini yang 3 buah edit text nanti untuk koefisien yang ABC ini. Jadi untuk memasukkan nilai A, B, C. Kemudian nanti setelah dimasukkan nilai A, B, dan C akan dihitung nilai X1, X2 dengan menggunakan persamaan ini. Lalu akan dimunculkan di edit text yang nomor 4 dan nomor 5. Oke, seperti itu. Kita geser ke sini. Kemudian kita bisa masukkan labelnya. Ya, kita berikan label di sini. Silakan di copy dan di paste. Oke, kemudian kita juga memasukkan satu buah tombol di sini yang fungsinya untuk menghitung nilai akar persamaan kuadratnya di sini. Oke, kemudian kita tinggal sesuaikan namanya. Oke, kita berikan tulisan di sini untuk di tombolnya. Ada di bagian ini ya,
string. Jadi bagian string ini berfungsi untuk mengganti tulisan yang muncul di tombol. Dan juga di bagian yang lain kita kasih tulisan kosong di edit 1. Edit 2 juga kita kosongi. Ini juga sama. Jadi ada di bagian inspektor kemudian string. Ini fungsinya untuk mengganti tulisan yang ada di atas bloknya ini, blok edit text dan blok hitung, dan juga di blok static text. Kalau untuk namanya, nama bloknya itu ada di sini ya, ada di bagian tag ini. Jadi dia punya nama masing-masing, nggak sama antar blok seperti itu. Oke, kemudian di sini kita berikan tulisan nilai A, kemudian di sini kita berikan nilai B, kemudian di sini nilai C, lalu di sini adalah X1, yang ini X2 seperti ini. Oke, seperti ini untuk tampilannya, tampilan dari GUI MATLAB-nya. Kemudian kita coba perbesar hurufnya, bisa nggak? Oke, kita bisa perbesar di sini. Oke, kalau 10. Nah, kita buat ini juga 10. Itu ada di bagian inspektor, di bagian font size-nya ini kita bisa ubah ukurannya menjadi 10 untuk besar hurufnya. Yang ini juga sama, kita ganti semuanya font size-nya menjadi 10. Oke, jika sudah, jadi nanti alur programnya adalah kita akan memasukkan nilai koefisien A, B, dan C di sini. Kemudian data tersebut akan digunakan untuk menghitung nilai X1 dan X2. Nah, eksekusi X1 dan X2 itu akan dilakukan ketika kita menekan tombol hitung. Jadi ada perpindahan data dari bagian blok edit yang ini, yang atas, yang koefisien ABC ini ke bagian hitung. Kemudian ketika sudah selesai dihitung akan ditampilkan di bagian X1 dan X2 di sini. Jadi alurnya seperti itu. Jadi dari sini sebagai input, kemudian masuk ke hitung, lalu dikeluarkan di X1, X2. Jadi ada perpindahan data. Kalau ada perpindahan data seperti itu, kita akan pakai yang namanya handless dan GUI data. Kalau nggak pakai itu, nanti datanya tidak bisa saling berkomunikasi, tidak saling berpindah datanya. Oke, kalau sudah kita akan save dulu. Oke, kita save, kita kasih nama GUI penghitung persamaan kuadrat. Oke, kita save. Nah, kalau sudah nanti akan muncul halaman editor di sini. Oke, tadi kita ingat-ingat kembali namanya. Yang ini namanya adalah edit 1, edit 2, edit 3, edit 4, dan edit 5. Itu harus diperhatikan untuk penamaannya. Kemudian kita akan edit dulu yang bagian edit 1 di bagian callback ya. Jadi yang kita edit hanya di bagian callback saja di sini. Kita masukkan programnya. Kita ingin mengambil data
yang kita masukkan. Kita ingin mengambil data yang kita masukkan di sini, maka kita perlu mengambil pada bagian string. Jadi saat kita input nilai di sini, itu yang terisi adalah bagian string. Nah, kalau sudah seperti itu, untuk ngambilnya kita bisa pakai perintah A sama dengan, jadi kita pakai variabel A untuk menyimpan variabel yang kita inputkan. Kemudian kita perlu yang namanya str to num. Kemudian kita akan ngambil data get handless. Kita akan ngambil di bagian stringnya edit 1. Kemudian kita ambil di bagian stringnya seperti ini. Kemudian kita pakai titik koma. Jadi nanti pada bagian handless atau inspektornya, propertinya, di bagian edit 1, akan kita ambil bagian string, dengan perintah get ini, untuk ngambil, kemudian akan kita rubah, karena di dalam variabel, di dalam kotak string itu jenis variabelnya adalah variabel string, maka kita perlu merubahnya menjadi variabel numerik atau variabel angka, sehingga bisa dihitung. Itu pakai perintah str to num, yaitu untuk merubah variabel string menjadi variabel angka atau numerik. Kemudian kita masukkan perintah handless A di sini, yang fungsinya, dan GUI-data di sini, yang fungsinya agar nilai variabel A itu dapat dikirim ke bagian tombol di sini yang akan dihitung. Jadi untuk mengirim data dari sini ke sini ke hitung, ke bagian blok hitung, kita perlu perintah handless A ini sama dengan A di sini, dan perintah GUI data object, handless. Kemarin sepertinya ada banyak yang bingung dengan ini, fungsinya untuk apa. Jadi itu fungsinya agar bisa mengirim data ke bagian yang blok yang lain, seperti itu. Oke, seperti ini untuk yang bagian edit 1. Kemudian kita akan masukkan ke bagian edit 2. Sebentar. Sepertinya perlu saya agak besarkan ya angkanya, hurufnya, biar lebih kelihatan. Ada di bagian editor. Kemudian mana ya untuk mengubahnya. Ini bagian fonts. Ini saya rubah jadi 14. Oke, jadi lebih baik. Ini di bagian edit 1, kemudian kita ke bagian edit 2 di sini. Seperti ini. Kemudian kita ganti di sini adalah B. Kemudian ini edit 2. Ini B. Kemudian kita ke callback yang ini, yang edit 2, kita ke callback yang edit 3 di sini sebagai huruf C-nya, variabel koefisien C di sini. Kalau sudah, kita akan ke bagian callback yang push button di sini. Nah, ada di sini function push button. Nah, nanti ketika tombol ditekan, maka si GUI itu akan mulai menghitung nilai variabel X1 dan X2-nya itu berapa, seperti ini. Ini ya, jadi kita akan mengambil variabel A, B, dan C di sini. Kalau sudah, kita akan hitung nilai X1, tadi adalah min B. Untuk akarnya adalah ASCII RT, seperti ini. Kemudian B kuadrat dikurangi dengan 4 dikali dengan A dikali dengan C, seperti ini. Kemudian dibagi menggunakan 2A, dibagi 2A. Ini untuk yang X1-nya. Kita copy. Untuk yang X2 itu hanya berbeda tanda
plus minusnya saja, yang ini atas plus, yang ini minus. Kemudian kita bisa kirim datanya dengan menggunakan perintah set, handles, kemudian tadi adalah edit 4, kemudian kita akan mengisi bagian string dengan menggunakan input x1. Yang ini adalah edit 5, dengan isinya adalah x2 seperti ini. Kita save, lalu kita coba jalankan. Oke, misal di sini saya ngasih 1, min 5, dan 6 di sini. Oke, nilainya adalah 4, kemudian 0,2. Untuk X1-nya adalah 4, kemudian X2-nya adalah 0,2. Kita coba, benar nggak? Kita coba persamaan yang lebih mudah aja ya. Oke, misal X2 ditambah dengan, ini benar nggak? Kalau 2 sama 3 berarti di sini 6, sini 5. Oke, kalau X2 plus X5 ini kira-kira hasilnya X plus 5, kemudian ini X plus 2, X plus 3. Jadi kalau 2 dikali 3, 6. Ini 2X ditambah dengan 3X sama dengan 5X. Oke, kita coba di sini. Tadi nilainya adalah 156. 156. Oke, artinya masih ada yang salah karena nilainya tidak sesuai. Kita cek lagi ya di programnya. Min BSGAT B kuadrat dibagi 2. Udah benar. Oke, saya pause dulu. Oke, maaf tadi saya pause sebentar. Oke, kita akan teliti kan nilainya nggak sesuai. Di sini sudah benar ya. A edit 1, kemudian yang B edit 2, kemudian yang C, kita lihat di sini masih edit 1. Ini harusnya edit 3. Oke, ada kesalahan di situ. Kemudian yang edit 4 tidak kita isi karena mengisinya dari press button-nya. Ini A, B, C, persamaannya juga sudah benar. Oke, kita kembali lagi ke GUI-nya. Kita jalankan kembali. Oke, dengan tadi ya, 156. 156. Oke, nilainya udah benar ya. Jadi ini kalau kita pecah jadinya ini ya, X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3 seperti ini. Oke. Ini aplikasi untuk ngitung persamaan akar persamaan kuadrat. Oke. Kemudian saya akan tunjukkan source-nya ya, biar mudah. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah penulisan ini, pengambilan datanya apakah sesuai atau tidak, kemudian harus dikirim menggunakan perintah ini, handles C sama dengan C, kemudian GUI data H object handles, ini fungsinya untuk mengirim data ke bagian tombol. Nah, di bagian tombol nanti juga harus ngambil data dengan perintah ini. Tadi data ABC itu sudah dikirim ke variabel ini. Jadi handles .c. Jadi variabel C ini yang diambil dari edit text 3 itu dikirim ke sini. Kalau sudah dikirim ke sini, untuk ngambilnya di bagian tombol itu dengan menggunakan perintah ini. Jadi diambil kembali, disimpan ke dalam C. Jadi ini perintahnya berfungsi untuk agar
data itu dapat saling berkomunikasi, bisa saling berpindah, seperti itu. Oke, demikian penjelasan tentang pembuatan GUI untuk menghitung, persamaan kuadrat, akar persamaan kuadrat, silahkan dicoba dan dipahami. Oke, demikian, materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.